Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi kawan. Selamat pagi. Kamu buat apa nih? Ngopi. Oh, saya kesini mau mengajak teman-teman untuk diskusi. Saya ada satu tema tentang intoleransi politik. Intoleransi itu apa? Intoleransi itu sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, dan latar belakang yang berbeda. Di sini saya mengambil intoleransi agama dan politik. Dalam studi intoleransi dioperasionalkan dalam pertanyaan tentang apakah seorang muslim merasa keberatan atau tidak jika non-muslim melakukan kegiatan peribadatan atau menjadi pemimpin pemerintah pada berbagai tingkat. Dengan demikian, intoleransi dikategorikan ke dua dimensi, yaitu intoleransi religius kultural dan intoleransi politik. Intoleransi kultural dan intoleransi politik mencakup beberapa keberatan responden politik jika ada pemeluk agama lain atau non-muslim membangun rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan. Sementara itu, intoleransi politik mengukur seberapa besar resistansi responden jika pemeluk agama lain menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk memberikan gambaran utuh, studi ini menemukan bahwa warga muslim cenderung intoleran kepada non-muslim, terutama dalam hal politik. Pada 2018, responden muslim keberatan non-muslim menjadi presiden, 55% keberatan non-muslim menjadi wapres, 52% keberatan non-muslim menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam data kami menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak aksi 2012 pada 2016, intoleransi warga secara politik menunjukkan tren meningkat. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalau dari saya, dalam pandangan saya mengenai intoleransi politik, dalam pandangan saya itu mungkin sistem negara hari ini. Sistem negara hari ini dia lebih mendominasi pada sistem kapitalisme, itu nyata. Jadi mungkin kawan-kawan paham sistem kapitalisme. Kapitalisme itu sistem kapitalisme itu dia hanya membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin kian miskin. Padahal negara kita menganut Pancasila. Di dalam Pancasila itu dia tidak ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Pancasila itu berbicara tentang ketuhanan, semua memeluk. Kita semua diberi kebebasan untuk memeluk agama, berbicara tentang ketuhanan, keadilan, kemanusiaan. Jadi sistem intoleransi ini lahir dari ketidakpuasan, pasti ketidakpuasan karena sistem negara hari ini dibentuk untuk kepentingan segelintir orang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin kian miskin. Maka lahirlah ideologi seperti ideologi Islamisme, sosialisme, dan lain-lain. Di sini saya ada guraman sedikit. Jadi intoleransi ini bahaya. Dia sangat berbahaya. Jadi intoleransi lahir dari pemikiran-pemikiran yang radikal. Radikal itu baik. Radikal itu dia
mengajarkan kita berbicara berdasarkan kajian, berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita berpikir sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau radikalisme berarti dia sudah lain, pemahamannya sudah lain. Radikalisme itu pasti akan melahirkan terorisme, pemberontakan, dan lain-lain. Jadi tidak heran kalau orang memaksakan mereka punya pemikiran harus ikuti mereka punya kemauan. Bilang, kita harus bangun negara ini dari pemahaman agama Islam lah, dari Katolik lah, dan lain-lain. Jadi dia menganggap bahwa pemahaman agama-agama lain itu tidak bisa dibangun di negara ini. Jadi tidak heran kalau kita melihat kasus-kasus seperti pembakaran rumah ibadat yang baru-baru ini sempat terjadi, yang viral di media sosial. Jadi makanya dalam pandangan teman-teman yang punya pemahaman sosialisme, mereka memandang bahwa untuk menciptakan negara ini menjadi suasana aman, damai, tentram, keadilan tanpa ada perbedaan, itu mereka punya pemahaman bahwa negara Indonesia harus dibangun ideologi sosialisme, pemahaman sosialisme. Jadi untuk membangun sosialisme, pertama mereka harus membentuk partai buruh. Jadi partai buruh ini untuk menghandle segala keluh kesah rakyat. Partai yang dibangun atas dasar rakyat secara umum. Jadi kalau teman-teman yang lain, menurut teman-teman yang lain, Kalau menurut saya, tadi kan teman sudah sedikit jelaskan tentang intoleransi. Intoleransi itu kan sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan nilai-nilai toleransi. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak isu-isu tentang intoleransi, dan di negara kita Indonesia ini kan intoleransinya sangat meningkat. Seperti ke pemilihan umum, presiden, wakil presiden, bahkan di tingkat lokal pun masih ada intoleransi. Di negara kita Indonesia kan memiliki banyak suku bangsa, agama, bahasa, kan banyak Jadi mayoritas negara bangsa Indonesia itu kan berasal dari umat Muslim. Kalau kita non Muslim kan bisa dibilang minoritas. Seperti yang saya baca kemarin tentang pemilihan umum tahun 2019. Seperti yang saya baca kemarin di berita tuh, pada tahun 2018 tuh kan terjadi pemilihan umum presiden, wakil presiden tuh. Di situ mayoritas umat Muslim itu mereka tuh mempertahankan kekuatan mereka. Seperti calon presiden itu kan berasal dari Islam. Tentunya masyarakat yang beragama Islam, mereka akan mempertahankan mereka punya kekuatan, di mana mereka akan dengan otomatis memilih presiden yang berasal dari agamanya yang sama dengan mereka begitu. Jadi tentu di situ timbullah intoleransi terhadap umat non Muslim. Jadi dari umat beragama Islam, mayoritas Islam, dan non Islam, mereka tuh masing-masing mempertahankan mereka punya kekuatan masing-masing. Jadi intoleransi
realitas intoleransi sekarang di negara kita ini sangat meningkat, dimulai dari tingkat lokal dan nasional. Baik, terima kasih atas masukan dari teman Vika. Jadi bagaimana menurut Mas Bro? Kalau dari saya, dari tadi teman tuh orang omong dari tadi tentang isme-isme. Saya tahu setiap harus dijelaskan terjelas yang beromong tentang ini. Jadi ngerti tentang isme-isme itu. Saya tambah sedikit ya. Jadi begini teman. Jadi begini teman, maksudnya mungkin teman harus banyak baca buku, karena kita tahu bahwa Soekarno pernah berkata bahwa saya lebih suka pemuda-pemuda yang isap rokok sambil minum kopi dan mendiskusikan bangsa ini ke depan daripada pemuda-pemuda yang kutu buku. Maka mulai hari ini kita harus berubah, kita punya pola pikir lama, kita harus banyak baca buku, kita membicarakan bangsa kita ini ke depan seperti apa. Karena hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja. Iya, bagus Kak. Baca buku itu. Tuh Eklar, masa Saya buku akan kami kembalikan ke urus di jalan terus. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah kita diskusi sama-sama. Jadi itu saja, terima kasih.